Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Imam Faizin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih dan teman-teman semua yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Bahrul Latif sebagai pemateri pertama, Irbat pemateri kedua, Muhammad Miko, Iqbal Akbar pemateri ketiga, dan Muhammad Ali Kafi sebagai pemateri keempat. Sebelum kita mulai materi pertama, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran dan Hadis? Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan sampai kepada kita semua secara mutawatir, serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Dalam Islam terdapat nama yang diberikan untuk Al-Quran, seperti Al-Furqan atau pembeda yang baik dan yang buruk, Al-Kitab yang berarti ditulis dalam mushaf, Asy-Syifa berarti obat, dan Al-Zikr atau peringatan Allah kepada manusia. Selanjutnya adalah pengertian hadis. Hadis secara etimologi berasal dari kata hadisa hadasa, yang artinya sesuatu yang baru atau kabar. Secara terminologi, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Selanjutnya adalah pengertian hukum Islam yang akan dijelaskan oleh saudara Irbet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irbat dengan NIM 2119301. Akan mempresentasikan usul fikih dengan tema Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Materi ketiga. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata adalah berasal dari hukum dan Islam. Keduanya itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Quran. Dalam bahasa Indonesia, kata hukum menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata hukum menurut definisi di atas dihubungkan kepada Islam atau syarak, maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Sedangkan hukum dalam pengertian hukum syarak menurut istilah ulama usul adalah khitab, yaitu doktrin syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf,
baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan. Hukum adalah hitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa perintah atau pilihan atau wad'i. Para ahli usul memberi istilah pada hukum yang berhubungan dengan mukallaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan hukum taklifi, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan hukum taklifi, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk ketetapan dan hukum wad'i. Adapun hukum syara' menurut istilah ahli fikih adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh doktrin syar'i dalam perbuatan mukallaf, seperti kewajiban, keharaman, dan kebolehan. Pengertian sumber hukum Islam menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal hukum Islam, yaitu sumber adalah asal usul, dan sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kata sumber berasal dari bahasa Arabnya, yaitu masdar atau masodir. Dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan dalil hukum berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma' dan qiyas itu keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata dalil dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, juga dapat digunakan untuk ijma' dan qiyas, karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah. Berikut dua pembahasan sumber utama hukum, yaitu yang pertama Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Bentuk masdarnya artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya. Al-Quran secara istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran meliputi yang pertama hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, dan Rasul Allah, dan hari kiamat. Kemudian yang kedua hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak, perilaku manusia. Manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Kemudian hukum yang terdapat di Al-Quran yang ketiga hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua, mengenai ibadah dan mengenai muamalah, dalam arti yang luas. Dalam arti hukum dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang al-ahwal asyakhsiyah, ihwal perorangan atau keluarga, disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya, fungsi Al-Quran dan hadis. Jadi intinya sumber hukum Islam ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan kita mencari hukumnya atau usul hukum fikihnya ini dengan ijma' atau qiyas. Demikian dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang tertata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Akbar akan membahas tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada manusia agar menjadi pedoman manusia agar bisa hidup
di dunia dan di akhirat dengan bahagia. Dan artinya Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Quran surah ke-17 ayat 9. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis. Pada dasarnya hadis Nabi sejalan dengan Al-Quran karena keduanya bersumber dari wahyu. Akan tetapi mayoritas hadis sifatnya adalah operasional karena fungsi utama hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi hadis. Fungsi hadis itu ada 3 diantaranya. Yang pertama, menegakkan keterangan perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara majmal atau global. Dalam hal ini kaitannya ada 3. Yang pertama, untuk menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang bersifat global atau umum. Yang kedua, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Yang ketiga, memberi batasan terhadap ayat yang bersifat mutlak. Selanjutnya menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kafi, NIM 2117267. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu tentang sumber hukum. Para ulama sepakat bahwasanya hukum yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis yang kedua. Kesepakatan ini berdasarkan Al-Quran sebagai firman Allah, sedangkan hadis bersumber dari Nabi yang merupakan makhluk yang diberikan kelebihan istimewa lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal yang berbunyi, bagaimana kamu akan memutuskan perkara jika dihadapkan pada suatu persoalan hukum? Mu'adz menjawab, saya akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah, Al-Quran. Rasulullah bersabda, jika kamu tidak menjumpainya dalam Al-Quran, Mu'adz menjawab, maka berdasarkan pada sunnah Rasul. Rasulullah SAW bersabda lagi, jika tidak menjumpainya juga dalam sunnah Rasul, Mu'adz menjawab, saya akan beristihad berdasarkan akal pikiran saya. Ya, melihat percakapan di atas antara Nabi dengan Mu'adz, maka dapat dipahami bahwa utamanya adalah Al-Quran, baru kemudian hadis. Percakapan tersebut juga diperlukan bagi mujtahid apabila merujuk sebuah hukum haruslah berpedoman pada Al-Quran sebelum mengambil pedoman dari sunnah Nabi. Jika tidak ditemukan, maka diperbolehkan mengambil dari sunnah-sunnah Nabi. Sebagai sumber hukum utama, Al-Quran tentunya mengandung ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Yang pertama, ibadah, sholat, puasa, haji, dan lain sebanyak 140 ayat. Yang kedua, hidup, kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris, dan sebagainya sebanyak 70 ayat. Yang ketiga, perdagangan atau perekonomian, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perseroan, kontrak, dan sebagainya sebanyak 70 ayat. Yang keempat, kriminal sebanyak 30 ayat. Yang kelima, hubungan Islam dengan selain Islam sebanyak 25 ayat. Yang keenam, pengadilan sebanyak 13 ayat.
Yang ketujuh, hubungan kaya dan miskin sebanyak 10 ayat. Yang kedelapan, kenegaraan sebanyak 10 ayat. Maka diperlukan ijma dan qiyas. Adapun macam-macam dari hukum yang terkandung dalam Al-Quran yang sekaligus dilengkapi penjelasannya dalam hadis ada 5. Yang pertama, wajib, perbuatan jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa, contohnya sholat, puasa, haji bagi yang mampu dan lain-lain. Yang kedua, sunnah, perbuatan jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Tapi menurut saya kalau sunnah itu perbuatan yang dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan kita merasa rugi, karena itu termasuk sunnah-sunnah yang mendatangkan syafaat bagi kita nanti di yaumil akhir. Yang ketiga, haram, perbuatan jika dikerjakan berdosa dan jika ditinggalkan berpahala atau kebalikan dari wajib, contohnya zina, mabuk, mencuri dan lain-lain. Yang keempat, makruh, perbuatan jika ditinggalkan lebih utama daripada dikerjakan, contoh merokok, berkumur di siang hari saat puasa. Yang kelima, mubah, perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakan atau meninggalkannya, contoh olahraga, berdagang dan lain-lain. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.